Silakan masuk. Terima kasih Bu Permisi. Satu 3 minggu. Silakan dulu. Terima kasih. Silakan sambil. Apakah anak sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Terima kasih karena kalian sudah hadir dalam kegiatan konseli kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu mengajak anak-anak kita berdoa. Terima kasih. Sebelumnya Ibu perkenalkan nama saya Lili, dan hari ini akan menjadi konselor yang mendampingi anak-anak selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu teman-teman berbagi pengalaman, memahami diri sendiri, serta menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapi masalah yang anak-anak alami. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan bahwa saya belum mengetahui masalah yang sedang anak-anak alami. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama menemukan dan membahas masalah yang dirasakan oleh kalian. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan sampai selesai? Siap. Oke, baik. Mari kita saling mengenal. Anak-anak mulai perkenalkan diri. Nama saya Nina Vanessa. Kalau nama saya Benvina. Nama saya Ella Jonan. Nama saya Marisa Mandi. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kita, Ibu mengajak teman-teman kita ice breaking. Oke, anak-anak berdiri. Ice breaking ini ketika Ibu bilang bumi berarti anak-anak dulu. Kalau Ibu bilang bulan berarti anak-anak berdiri. Mengerti? Mengerti. Kita mulai ya. Bulan. Bumi bulan. Oke, konsentrasi ya. Iya Ibu. Kita ulang. Bumi. Kita ulang dari ini. Bulan. Bumi bulan. Bulan bumi. Salah. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita perlu memahami aturan konseling kelompok kita. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan cerita kelompok. Yang kedua itu menghargai setiap pendapat. Yang ketiga itu memotong pembicaraan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan konseling kelompok kita, ada beberapa aturan dalam konseling kelompok kita. Nah, yang pertama itu menjaga kerahasiaan cerita dalam anggota. Yang kedua itu menghargai setiap pendapat dari setiap anggota. Yang ketiga itu tidak memotong pembicaraan. Yang keempat itu tidak mengejek atau menghakimi. Yang kelima itu bersikap jujur dan terbuka. Yang keenam itu aktif mengikuti kegiatan. Terakhir itu menggunakan bahasa yang sopan. Apakah semua setuju? Setuju. Terima kasih. Sekarang saya ingin mendengar pengalaman yang sering membuat kalian merasa tidak nyaman di sekolah.
Saya sering takut ketika guru meminta saya menjawab pertanyaan. Apa yang membuat Mira takut? Saya takut salah. Terima kasih. Siapa lagi? Saya Ibu. Saya sering gugup saat presentasi Ibu. Apa yang Milvin lakukan? Tangan saya sering Dirasakan? tangan saya gemetar dan suara saya pelan-pelan Ibu. Saya Ibu, saya sering menunduk supaya tidak ditunjuk guru. Mengapa? Karena saya takut berbicara di depan teman-teman. Kalau saya Ibu, saya juga sering menolak ketika diminta maju ke depan kelas. Apa alasannya, Marisa? Saya merasa tidak percaya diri. Dari cerita teman-teman, saya melihat ada kesempatan di mana kalian tampaknya mengalami kesulitan berupa kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas. Apakah benar demikian? Ibu. Apakah anak-anak setuju jika masalah tersebut menjadi topik yang akan kita bahas hari ini? Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya kalian inginkan. Saya ingin berani menjawab pertanyaan guru. Saya ingin presentasi tanpa guru. Saya ingin berbicara dengan lancar. Saya ingin percaya diri saat berada di depan kelas. Mengapa hal tersebut penting bagi kalian? Supaya saya tidak takut lagi. Supaya nilai presentasi saya lebih bagus Ibu. Supaya saya bisa menyampaikan pendapat saya. Supaya saya tidak malu lagi. Bagaimana perasaan kalian jika nilai tersebut tidak tercapai? Senang. Lebih tenang Ibu. Bangga Ibu. Lebih percaya diri. Sekarang mari kita melihat apa yang biasanya kalian lakukan saat menghadapi situasi tersebut. Saya menunduk. Kalau saya Ibu, saya berharap guru menunjukkan teman lain Ibu. Saya diam saja Ibu. Saya mencerahkan agar tidak maju. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan hal itu? Lega sesaat. Tapi tetap gugup Ibu. Saya kecewa pada diri sendiri Ibu. Saya semakin tidak percaya diri. Apakah kalian pernah mencoba melawan rasa takut itu? Pernah, tetapi masih gugup. Kadang mencoba, kadang tidak sering. Jarang Ibu. Hampir tidak pernah Ibu. Menurut kalian, apakah cara yang dilakukan selama ini membantu mencapai keinginan kalian? Tidak. Mengapa? Karena saya tidak belajar berbicara. Kalau saya Ibu, saya tetap gugup. Saya semakin takut Ibu. Saya tidak berkembang Ibu. Jika terus dilakukan selama 1 semester ke depan, apa yang mungkin terjadi? Saya tidak takut Ibu. Nilai saya bisa turun Ibu. Saya tidak berani mengumumkan pendapat. Saya tetap tidak percaya diri. Jadi apakah perilaku kalian saat ini mendekatkan atau menjauhkan dari tujuan anak-anak? Saya harus lebih berani mencoba. Saya harus lebih banyak latihan Ibu.
Saya harus berhenti ingin berdoa. Saya harus mulai percaya pada kemampuan diri sendiri. Sekarang mari kita membuat rencana yang anak-anak bisa lakukan. Saya akan menjawab. Sekarang mari kita membuat rencana yang anak-anak bisa lakukan. Saya akan menjawab minimal 1 pertanyaan guru setiap minggu. Saya akan latihan presentasi di depan cermin selama 10 menit setiap hari, Ibu. Kalau saya Ibu, saya akan aktif berbicara saat di diskusi kelompok Ibu. Saya akan mencoba menjadi penyaji pertama. Saya akan mencoba menjadi penyaji pertama saat presentasi kelompok Ibu. Apakah rencana tersebut realistis? Ya. Apa hambatan yang mungkin muncul pada anak-anak? Saya masih gugup. Kadang saya malas latihan, Ibu. Takut ditertawakan Ibu. Takut salah Ibu. Bagaimana cara mengatasinya? Mengingat tujuan saya. Membuat jadwal latihan, Ibu. Berlatih dengan teman. Fokus pada usaha bukan kesalahan. Oke, sekarang kita akan latihan singkat. Berbicara selama 1 menit tentang cita-cita yang ingin anak-anak capai. Bagaimana perasaan kalian? Oke anak-anak, sekarang kita latihan singkat. Masing-masing akan berbicara selama 1 menit tentang cita-cita anak-anak. Oke, jadi sekarang kita latihan singkat, masing-masing berbicara tentang cita-cita yang kalian miliki. Oke, jadi sekarang kita akan latihan singkat, masing-masing berbicara tentang cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita saya Ibu ini, saya ingin jadi dokter Ibu. Kalau cita-cita saya, Ibu, ingin jadi guru. Kalau saya Ibu, cita-cita saya ingin menjadi seorang pendeta Ibu. Kalau cita-cita saya ingin cita-cita saya Ibu ingin menjadi pilot Ibu. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah kalian membagi cita-cita kalian? Saya lebih berani Ibu. Kalau saya, Ibu, masih gugup, tetapi lebih baik. Saya merasa mampu. Saya lebih percaya diri Ibu. Saran yang kalian peroleh hari ini? Saya coba. Ditanya kamu dan sering apa pelajaran yang kalian peroleh hari ini? Saya belajar bahwa menghindar bukan solusi. Saya belajar bahwa percaya diri bisa dilatih, Ibu. Saya belajar untuk berani mencoba Ibu. Saya belajar bahwa saya tidak sendirian. Oke, baik, Ibu akan menyimpulkan hari ini kita telah menemukan bahwa masalah yang dialami kalian adalah kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas. Melalui teknik kita, yaitu menentukan keinginan, mengidentifikasi perilaku saat ini, mengevaluasi perilaku, dan menyusun rencana perubahan. Saya berharap setiap anggota melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan anak-anak selama kegiatan konseling kelompok kita berlangsung. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Ibu minta satu anak memimpin kita dalam doa. Kita
Terima kasih. Pertemuan konseling kita sudah berakhir. Terima kasih Melvi sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Terima kasih, Bu.